Halo, selamat datang di podcast Titik Temu. Di podcast ini kita akan membahas isu pandemi yang saat ini sedang meresahkan kita bersama beberapa orang yang telah bersedia menjadi narasumber atau kolaborator. Kita akan membahas isu pandemi ini dengan perspektif bidang yang kolaborator ini tekuni. Dan juga di podcast ini terbagi atas beberapa episode yang akan di-up secara berskala. Stay tune dan selamat mendengarkan. Mbak Festinya udah kan? Udah Mbak Festinya. Udah. Halo Mbak Festi. Mulai aja Kak, bisa kok. Oke, kita mulai ya. Ya, ayo. Oke. Salah satu dampak pandemi COVID-19 adalah di sektor pendidikan, sehingga menciptakan adanya kebijakan belajar dari rumah, seperti yang dihimbau oleh pemerintah. Pemerintah menilai dengan belajar dari rumah yang kemudian menjadi salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar siswa ataupun mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran virus corona. Kebijakan penutupan sekolah untuk mengurangi penyebaran virus corona membuat pelajar melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah secara online atau daring. Hal ini jelas menjadi PR bagi para guru dan khususnya para orang tua yang mendampingi proses belajar di rumah. Sehingga peran orang tua sangat amat penting untuk menjaga proses belajar yang efektif. Tentunya sebagai orang tua juga harus menanyakan apa hal yang disukai anak karena hal ini penting ketika anak-anak sedang ada di fase bosan dalam proses belajar. Sehingga bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Dan seberapa efektifkah kebijakan belajar dari rumah yang sudah diterapkan sejak 16 Maret 2020 ini? Titik Temu meluncur hadir di menemani Anda dengan obrolan asik seputar isu terkini yang dibahas dengan ciamik dan dikulik dengan intrik unik dan menarik. Selamat mendengarkan. Oke, sekarang kita terhubung dengan Mbak Festi dan juga rekan saya Ratna Hidayanti. Oke, welcome back to our podcast Titik Temu. Bersama saya pastinya Muhammad Ikamudin dan partner saya Ratna Hidayanti. Oke, kita episode kali ini membahas tentang apa sih Mbak Ratna? Tentang ini, melihat dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. Nah, jadi itu teman-teman tema kita kali ini, melihat dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. Sebelum lanjut, jangan lupa tonton video episode kita sebelumnya ya teman-teman, yang mengangkat tema tips menjaga kesehatan lingkungan di tengah pandemi COVID-19 bersama Kak Nia sebagai sanitarian dan juga pegawai surveillance COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Oke, nah kita kali ini tidak berdua saja ya Mbak Ratna ya, tapi kita juga bersama dengan narasumber kita dari BEM FKIP Universitas Jember yang juga sebagai ketua pengurus Fajar, yang dimana program pembelajaran siswa, dan mungkin kalian juga sudah tahu dan sudah kenal khususnya yang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Jember. Baik, silahkan Mbak Festi. Halo semua, Mas Ikam, Mbak Ratna, selamat siang. Oke Mbak Festi, sebelumnya boleh nggak kira-kira dikenalin dulu nama lengkapnya siapa mungkin dan kegiatannya sehari-hari sekarang dan lain-lain. Oke, saya Festika Siwi. Halo semua pendengar Titik Temu. Saya biasa dipanggil Festi kalau di kampus, kalau di rumah dipanggilnya Siwi. Nah, selama pandemi ini lebih banyak dipanggil Siwi sih. Tapi kalau di kampus orang mengenal saya dengan panggilan Festi. Begitu. Oke, berarti dipanggil Mbak Festi aja. Apa ya? Karena di rumah terus ya, apa yang bisa dikerjakan lah, misal nyobain resep baru sama ibu
atau ya gabung-gabung sama teman-teman buat ini live streaming via daring gitu. Oh, kayak gitu. Nah, itu jadi seputar dengan Mbak Vesti ya, teman-teman. Jadi di sini ada Mbak Vesti dan kita akan ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya kita di sini bukan ngobrolin politik saja tentang COVID-19, tapi juga ngobrol-ngobrol santai tentang kehidupan sekarang ini ya Mbak Vesti ya, dari dampak COVID-19 ini di sektor pendidikan khususnya. Siap. Dan pokoknya yang santai-santai aja lah. Pastinya rekan-rekan sini juga teman-teman yang lainnya pada nungguin obrolan kita di pendidikan ini. Jadi langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Oke, kalau menurut Mbak Vesti sendiri, gimana sih dampak pandemi COVID-19 ini di sektor pendidikannya Mbak Vesti ini? Yang saya rasakan ya sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu, meskipun tidak merasakan secara langsung sebagai guru profesional yang mengajar di sekolah, ya pastinya ini sangat berdampak ya, dilihat dari yang ada di sekitar kita juga, pengalaman-pengalaman yang selama 2 bulan ini kita lewati gitu sebagai mahasiswa juga kan, kita merasakan juga bagaimana kuliah atau sekolah from home gitu dari rumah sangat berdampak karena sebelumnya kita sebagai masyarakat Indonesia juga sebagai pendidik kita tidak pernah dibekali atau bahkan dikenalkan kurikulum yang menyediakan atau yang bisa kita laksanakan di masa-masa pandemi seperti ini. Hanya kurikulum seperti biasa saja yang sudah umum layaknya kita lakukan bersama selama di sekolah, namun untuk persiapan ketika ada isu-isu seperti ini bahkan kita tidak dibekali di situ begitu. Maka dari itu rancangan-rancangan yang kemudian bisa untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang nantinya terjadi pada saat aktivitas belajar mengajar itu berlangsung sulit untuk dikendalikan, itu menurut saya. Oh, kayak gitu. Jadi sangat berdampak sekali ya Mbak Vesti ya. Iya, terutama bagi pengajar ya atau pendidik langsung di sekolah begitu, kurikulum yang disiapkan kan belum ada. Bagaimana kita belajar mengajar via daring kemudian dilakukan masing-masing di rumah masing-masing begitu ya. Kita hanya menerapkan kurikulum yang sudah ada, sedangkan persiapan untuk bisa menghadapi pandemi ini kan berbeda dengan kegiatan umum seperti sehari-hari biasanya sebelum COVID-19 ini menyerang gitu. Karena kan Mbak ya, terus gimana? Ya, monggo Mas Kamnya dulu. karena kan berarti sekarang ini kan sangat berarti ya dunia online, artinya dunia web dengan tujuan untuk belajar dan yang lainnya. Kalau sekarang ini efektif nggak Mbak kira-kira kegiatan belajar mengajar di rumah ini, khususnya sebagai kita yang belajar dan juga sebagai pendidik? Kalau soal keefektifan ya itu relatif ya menurut saya, karena memang kalau dilihat dari masyarakat kota untuk daring itu lumrah ya, mungkin ya belajar ya online, terhubung di media sosial itu mungkin sangat-sangat lumrah dan wajar, sering dilakukan gitu. Kalau kita tarik, kita lihat di masyarakat pelosok desa yang sinyal aja susah masuk ke sana, pastinya keefektifan itu juga terganggu ya. Hanya karena soal jaringan itu sendiri. Tidak dipungkiri juga bahwa ya memang jaringan internet ini penopang utama ya, tidak
tidak bisa kita hindari juga. Maka dari itu juga bisa jadi catatan bagi kita semua, soal keefektifan itu gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata, bahkan belajar dari rumah ini bakalan bisa berhasil di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Mas Ika, Mbak Ratna? Oh ya, saya juga masuk ya, masih terhubung Mbak. Ya masuk ya, jadi kan keefektifan saat belajar seperti ini karena katanya Mbak tadi kurikulumnya masih belum disiapkan, itu kendala pertama. Yang kedua juga karena jaringan yang masih belum bisa masuk ke seluruh daerah. Kalau di masyarakat kota, ini katanya Mbak Besti lebih mudah untuk mengakses beberapa platform untuk belajar interaksi antara siswa dengan guru kayak gitu. Nah, tapi kan dengan daring seperti ini sebetulnya kan di rumah sendiri ya, sebagai anak dan siswa itu mereka pasti memiliki guru kedua, yaitu orang tua. Nah, sedangkan kalau kita melihat orang tua kan mereka harus memiliki peran ganda saat mereka harus bekerja, di lain sisi mereka harus menjadi guru seperti itu. Karena mau tidak mau dengan adanya pandemi seperti ini, siswa harus tetap dalam pengawasan orang tua dan juga harus menjadikan orang tua sebagai guru ya. Walaupun guru yang sebenarnya itu kan hanya jadi fasilitas seperti itu, tapi kan yang mengawasi seluruhnya ya orang tua itu sendiri. Nah, gimana peran ganda ini bisa mencapai keefektifan saat belajar bagi siswa dan anak-anak mereka gitu. Menurut Mbak Pasti bagaimana? Iya, itu juga perlu diperhatikan ya, karena memang seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya orang tua menyekolahkan anak itu salah satu alasannya mungkin ya dalam tanda kutip untuk mengurangi beban saat kita sebagai orang tua bekerja begitu. Sedangkan di masa-masa seperti ini kan akhirnya orang tua dituntut juga sebagai guru di rumah dan sebagai orang tua yang aktif bekerja. Tentunya itu juga menjadi sebuah catatan bahwa keefektifan itu akan kemudian terjadi ketika bagaimana orang tua bisa memposisikan sebagai guru yang oke bagi anak-anak di rumah, juga aktif begitu, tidak mengganggu istilahnya dalam kerja aktif di rumah begitu. Ya pinter-pinter orang tua lah bagaimana kita membagi waktu ya. Terus juga emosi juga, bahkan ya kita harus pinter juga membaginya, karena memang tuntutan pekerjaan juga bakalan bisa ini mempengaruhi sangat besar kepada mood perasaan kita ketika mengajar begitu. Itu sih menurut saya. Kalau kendala-kendalanya sendiri tuh gimana sih Mbak? Kendala-kendalanya orang tua itu kalau sekarang, apalagi kan siswa yang nggak tahu internet kayak gitu. Kalau siswa yang nggak ngerti internet itu juga mungkin kita lihat dulu bagaimana background latar belakang orang tua. Kalau memang orang tua di mana di perkotaan sudah tidak asing ya yang namanya internet atau gadget gitu. Kalau kita melihat seperti di lingkungan pedesaan saya ini ya pastinya minim ya pengetahuan soal jejaring sosial begitu. Kendala terbesar sih mungkin pengetahuan orang tua ya akan gadget itu sendiri, teknologi ya, seperti bisa dibilang gaptek gitu kan, gagal teknologi maaf, seperti itu. Makanya sebagai guru akhirnya harus punya terobosan yang bagaimana mencari solusi tercepat untuk mengatasi ini ya. Misal kendalanya nggak punya handphone, kemarin saya sempat tanya bagaimana siswa yang tidak memiliki handphone atau
smartphone ya yang bisa untuk berjejaring sosial, kemudian sekolah akhirnya harus memberikan tugas dari situ. Ternyata ada ide-ide bagus ya, akhirnya dengan cara saling ini membantu antara siswa satu dan lain, jadi berteman, kemudian siapa yang sekiranya bisa mengakomodir teman-teman yang tidak punya gadget bisa belajar bareng seperti itu. Dalam seperti itu ya apa ya, lebih ke teknis ya mungkin ya, karena memang lebih kita kondisinya punya new normal yang belum pernah kita temui apalagi lakukan, yang akhirnya harus kita hadapi begitu. Nah, berbicara dengan internet ya Mbak ya, serba internet, kita kan sekarang ini serba internet. Gimana kalau siswa yang itu benar-benar ketertinggalan, artinya mereka dari desa yang sangat terpencil, yang dimana siswa itu hanya dia aja dan seluruh tetangganya tidak ada yang punya internet. Apakah hanya serta-merta itu ketinggalan, Mbak? Artinya mereka sebagai siswa itu tidak bisa mengikuti sistem pembelajaran, Mbak. Nah, itu juga jadi catatan ya harusnya bagi setiap pendidik. Kemarin sempat viral tuh apa daerah Jember malah ya, yang akhirnya guru itu mendatangi satu-satu rumah siswanya, bukan? Iya benar Mbak. Masalah utamanya itu satu ya, kita belum pernah disiapkan atau dikenalkan bahkan dengan apa ya, metode atau kurikulum yang sejatinya bisa mengakomodir isu-isu seperti ini gitu. Makanya ya akhirnya setiap daerah untuk mengatasi kendala-kendala itu dengan inisiatif para pendidiknya masing-masing gitu, seperti harus merelakan waktu yang panjang demi mengajar anak-anak di pelosok desa satu persatu ke rumahnya masing-masing gitu. Terus juga ini Mbak, kalau tadi Mbaknya bilang kan sebenarnya kondisi yang serba internet ini siswa tertinggal tidaknya itu juga menurut daerah dan kepemahaman bagaimana mengakses ya Mbak ya, kayak gitu. Sebenarnya kan banyak sekali platform yang kita sediakan di aplikasi yang banyak disediakan oleh aplikasi ya, berupa Google Form dan lain sebagainya, untuk interaksi antara guru dan siswa ketika kendala aksesnya seperti itu. Apakah juga bisa menjadikan siswa itu akan tertinggal dalam pembelajarannya, kayak gitu Mbak, kira-kira? Ya tentu saja ya menurut saya, karena memang kemarin saya sempat melihat kurva yang dilakukan CNN Indonesia ya, terkait apa namanya juga ini, Kemendikbud melihat dalam kurva tersebut tertera bahwa hanya 21% guru yang memberikan interaksi langsung terhadap siswa meskipun itu dalam media ini daring gitu. 70% lebih itu ternyata guru belum memberikan interaksi kepada siswa selama pembelajaran via online gitu. Maka memang cukup disayangkan ya gitu, ketika ternyata faktanya bahwa tidak dipungkiri bahwa ini guru-guru di rumah juga kurang bisa berinteraksi ya dengan siswa. Iya. Dan memang dituntut untuk belajar dari rumah dan sudah disediakan platform yang ada gitu. Kalau untuk siswanya sendiri tuh ada nggak sih Mbak kayak pengaruhnya ke psikisnya siswa dari dampak pandemi ini?
Karena kan belajarnya mereka yang awalnya di sekolah, mereka di rumah, apalagi langsung diajari oleh orang tua mereka. Iya, iya. Seru sih pertanyaan ini kalau kita flashback ke belakang. Kemarin itu kan awal-awal akhirnya kita harus stay at home, terus kemudian siswa harus belajar dari rumah begitu. Ada kan sempat viral yang sampai malam-malam nangis-nangis di depan sekolahnya, dia kangen begitu. Pengen sekolah lagi gitu, itu juga salah satu akhirnya tips yang diserang gitu kan, bagaimana rasa kangen seorang siswa gitu. Kemudian akhirnya harus ya bagaimana ini habit yang baru gitu untuk kita lepas dari sekolah dan sementara belajar dari rumah begitu. Ada juga tapi kemudian kemarin kita tanya gitu yang akhirnya jawabannya begini, enak dari rumah gitu, belajarnya sambil bahan, terus dikumpulkan kapan gitu, tugas-tugasnya juga terserah, yang penting masih di waktu 24 jam itu gitu, masih banyak juga waktu di rumah gitu sama ibu bapak gitu. Ada yang pengen juga cepet-cepet sekolah, banyak sih gitu. Seringnya siswa itu kalau soal psikis mungkin kangen ke suasana sekolah yang memang sudah sering dilakukan di alam sekolah, ketemu teman-teman banyak. Tapi masalah psikis yang lain mungkin karena memang orang tua berbeda ya cara pengajarannya dari rumah gitu kan dengan guru yang di sekolah, maka ini juga berdampak berbeda akhirnya pada siswa. Gitu. Iya juga sih Mbak. Karena kan ada juga yang siswa itu nggak suka gitu. Artinya mereka lebih nyaman dengan diajari oleh guru mereka sendiri daripada dibandingkan dengan orang tua mereka. Entah itu karena moodnya dari si orang tua. Nah, ngomongin tentang orang tua sekarang yang dituntut sebagai guru ya, secara tidak langsung kan dituntut sebagai guru terhadap anak-anak mereka. Tapi di sini berpengaruh nggak moodnya orang tua ini terhadap anak pada saat sedang daring atau belajar mengajar di rumah kira-kira? Sangat berpengaruh sekali ya, terutama akhirnya kan sekarang yang harus punya kewajiban berinteraksi langsung secara tatap muka kan akhirnya orang tua ya, dan itu lumayan memberikan efek yang besar ketika orang tua itu nggak naik turun gitu ya. Saya pernah membaca gitu salah satu postingan di Instagram ketika hanya mencatat salah jam tidur orang tua itu juga sangat berpengaruh terhadap pengajaran kepada siswa gitu, atau kepada anak ya ketika di rumah. Salah satu contoh begini, ada mama yang cukup tidur kalau ini ke anaknya ketika jadi pendidik di rumah, ketika sekolah melakukan belajar mengajar, suka timbul gini, tanggapi anaknya, ini ya energik memang dia, percaya dirinya bagus, lalu kalau menjelaskan konsep tertentu sangat detail, itu ketika mama cukup tidur gitu kan, melihat anaknya yang mungkin belajar dari rumah dan sedikit hiperaktif. Tapi dia ketika seorang mama kurang tidur lalu mengajari anaknya di rumah yang punya kebiasaan memiliki aktivitas yang cukup membuat jengkel, akhirnya pendapatnya berbeda gitu. Seperti, aduh nggak bisa diem ya, ketakutan banget. Kalau diajarin ngomong mulu, jawab mulu, nggak bisa dengerin mama. Itu cuma gara-gara kurang tidur dari orang tua berakibat seperti itu ya. Apalagi lain-lain, tuntutan pekerjaan, terus
kondisi rumah yang berantakan, waduh itu juga menjadi hal-hal yang sangat berpengaruh ya bagi mood orang tua ketika mengajari anaknya di rumah gitu. Oke. Berarti sangat berpengaruh sekali ya Mbak. Apapun itu yang terjadi di rumah itu sangat berpengaruh sama belajar mengajarnya si anak ini. Betul. Mungkin yang terakhir kali ya Mbak ya. Sebelumnya ngomongin tentang mood orang tua yang berpengaruh terhadap anak. Gimana sih Mbak tips dan trik supaya siswa tidak bosan belajar dari rumah, apalagi yang langsung diajari oleh orang tua mereka? Aduh, ini pertanyaan yang cukup berat, bahkan hanya ditanyakan tipsnya saking berat kan. Satu, aku belum jadi orang tua, kedua belum jadi profesional yang mengajar rumah, tapi semoga jawabanku bisa membantu teman-teman dan orang tua yang mendengarkan podcast ini ya. Iya pastinya Mbak. Ini apa namanya, hal yang baik, hangat di rumah. Ketika kondisi orang tua dan anak sudah kurang bagus secara komunikasi, maka dalam kegiatan apapun pastinya nggak bakalan ketemu gitu ya kan bahasanya. Jadi dibangun komunikasi yang bagus dulu. Terus kalau soal tips dan trik yang lainnya, mungkin ini pembelajaran tuh nggak selalu soal apa namanya, soal misal matematika begitu hitung-hitungan dulu, nggak begitu. Matematika itu konsep bagaimana kita mengenal kehidupan juga gitu ya. Kalau saya pernah mendengar, malah salah satu pakar pendidikan bilang sebenarnya sekolah dari rumah itu bukan akhirnya membawa pelajaran yang ada di sekolah dibawa ke rumah, bukan, tapi lebih ke bagaimana konsep berkehidupan di rumah kemudian dimasukkan pembelajaran yang ada di sekolah itu. Iya. Gitu, makanya makin asik misal kita belajar itu atau waktunya matematika, coba deh sambil kita ngerjakan apa gitu di dapur, ngulik-ngulik resep yang sederhana dengan siswa gitu, kemudian diaplikasikan, oh bagaimana sih penerapannya dalam belajar di sekolah begitu, mungkin ya lebih dibangun suasana yang asik gitu, jadi nggak membosankan juga. Misal nonton TV-nya karena kita diberi media untuk nonton TVRI misal dari Kementerian, ya coba ditonton sambil kita langsung gerak langsung dengan nggak hanya pegang pensil sama buku gitu, tapi juga media-media lain yang bisa menunjang yang tentunya yang bisa dicari aja deh di rumah, nggak perlu jauh-jauh gitu. Gitu, wah. Berarti komunikasi dan juga suasana ini yang benar-benar menjadi hal yang fundamental untuk membangun suasana belajar mengajar di rumah ya Mbak. Gimana ini Mbak Ratna? Oh, bener banget, bener ya. Iya, jadi menarik sebenarnya pembahasan pandemi. Saya melihat dampak pandemi pada sektor pendidikan ini menarik ya. Banyak sekali yang bisa kita kupas sekaligus kita luapkan. Sebenarnya kita memang bukan orang tua, bukan juga siswa, tapi juga kita mahasiswa yang juga merasakan sebenarnya beberapa kendala-kendala, sehingga kita juga kehilangan akses bersama dosen, apalagi siswa kayak gitu. Terus Mbak Kesti ini juga sebagai kepala relawan program Fajar pengajar ya, juga ya. FKIP mengajar. Itu Mbak Kesti juga pasti udah mulai merasakan gimana kendala saat tidak menemui siswa-siswanya Mbak di situ, seperti itu. Jadi ya pembahasannya menarik lah di sini. Sangat bisa Saya dirasakan. langsung ada yang merasakan. Apalagi di lokasi tempat teman-teman relawan di sana itu ketika mengajar kan sinyal aja sulit ya untuk mengakses ke sana, nggak usah bicara sinyal, kita bawa motor aja ke sana sudah penuh dengan tantangan gitu, apalagi sekarang lumayan jadi
overthinking yang di sini gitu. Gimana ya gitu Sangat. kalau anak-anak di sana, adik-adik di sana belajarnya gitu. Pengalaman yang menantang banget ya Mbak. Oh iya, betul ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Festi untuk pemberian ilmunya kali ini kepada teman-teman semua. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa menjadi manfaat juga untuk banyak orang. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa menjadi berkah juga buat banyak orang. Dan semoga banyak orang yang mendengar hari ini bisa terinspirasi juga dan membuat banyak perubahan untuk Indonesia, untuk yang lebih baik. Oke, Iya, betul. itu dia tadi episode podcast Titik Temu kita yang kedua ini bersama Mbak Festi. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Festi sudah menemani kita kali ini. Terima kasih, Mbak. Dan Mbak Ratna, sehat selalu. dan pastinya memberi kita wawasan yang bermanfaat pada kondisi yang sekarang ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa selalu stay tune podcast Titik Temu selanjutnya. See you.